Shalom Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan. Saya percaya apa yang terjadi belakangan ini kepada kita semua yang menyebabkan perubahan besar dalam segala hal yang kita lakukan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ini semua terjadi khususnya supaya kita semua memahami bahwa Tuhan punya maksud dan rencana agar kita dapat melihat bahwa ibadah persekutuan adalah satu hal yang menjadi urusan dari setiap pribadi. Ini bukan tergantung dari pelayanan 1, 2, 3 orang, tapi bagaimana kita sendiri berhubungan dengan Tuhan dalam penyembahan dan doa di tempat yang tersembunyi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah seperti apa yang kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-12 adalah satu hal yang menjadi titik tolak perubahan besar juga. Semua tulah yang terjadi sampai tulah yang terakhir 10 tulah itu menjadi satu alat yang dipakai Tuhan. Setiap bencana itu menjadi perubahan besar bagi umat Tuhan yang sudah 430 tahun diperbudak. Gereja yang dikasihi Tuhan, tidak kebetulan Paskah tahun ini terjadi dalam momen juga perubahan besar yang ada di seluruh muka bumi ini bahkan. Dan kalau kita mau melihat arti Paskah yang sebenarnya, Paskah itu artinya lewat, mengatasi, menembus. Bahasa Inggrisnya Passover. Pas melewati, over melampaui. Jadi Paskah adalah momen di mana Tuhan membawa umatnya untuk melampaui, sama seperti Dia sudah melampaui segala sesuatu. Gereja dikasih Tuhan, saya mau jelaskan di awal ini bahwa Alkitab itu punya 3 hal yang Tuhan beri kepada gerejanya untuk dijalani. Yang pertama itu adalah hukum Tuhan, firman-Nya. Seperti awal di Taman Eden, Tuhan berfirman kepada Adam tentang pohon pengetahuan baik dan buruk, jangan dimakan, tapi yang lain boleh dinikmati. Yang kedua, Tuhan juga memberikan kepada umatnya bicara tentang keadilannya atau penghukumannya jika hukum ini dilanggar. Dan kita tahu saat Adam dan Hawa melanggar dari firman itu, mereka masuk ke dalam hukuman. Tetapi yang ketiga, Tuhan juga beri kepada umatnya apa yang disebut dengan sakramen. Dan saat manusia jatuh dalam dosa, mereka meliliti tubuhnya dengan daun-daunan yang satu saat akan kering, satu saat harus dibuat ulang, satu saat harus terus-menerus mereka kerjakan supaya ketelanjangan itu ditutupi. Tapi Tuhan melakukan sakramennya, tanda cintanya. Dia membunuh binatang dan memberikan kulit binatang itu kepada Adam dan Hawa sebagai tutup bagi ketelanjangan mereka. 3 prinsip ini terus terjadi dan berulang di dalam Alkitab. Bahkan di zaman Israel juga, setelah mereka keluar dari Mesir, Tuhan beri hukum, namanya 10 perintah, hukum Taurat. Tuhan beri juga berkat dan kutuk, yaitu keadilan Tuhan. Jika mereka taat, mereka diberkati. Jika mereka tidak taat, mereka berada dalam kutukan. Tapi tidak lupa juga Tuhan beri sakramen, bahwa setiap tahun mereka membawa korban, anak domba itu dipersembahkan sebagai penghapus dosa, dengan pelayanan imam dan sebagainya. Gereja yang dikasihi Tuhan, 3 hal ini adalah sesuatu yang terus berulang di dalam Alkitab. Dan untuk itu kita mesti melihat Paskah juga dalam konteks 3 hal ini. Hukum Tuhan, keadilannya dan penghakimannya, dan juga sakramen, pengorbanan, kasihnya kepada kita manusia. Gereja yang dikasihi Tuhan, Keluaran 12 ayat yang kedua kita bisa baca di sana.
Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Sewaktu Tuhan membawa umat Tuhan untuk melewati sesuatu, Tuhan berkata, ini hitung sebagai awal. Inilah permulaannya. Inilah bulan yang baru. Inilah arah yang baru. Inilah pikiran dan mentalitas yang baru. Dan tidak heran Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang baru itulah yang dinantikan saat ini. Kita rindu Tuhan melakukan sesuatu. Saat wabah ini sudah terjadi, bahkan gereja pun boleh dikatakan kita justru menjadi satu sorotan. Sejak begitu banyak pertemuan gereja menjadi penyebaran sumber dari COVID-19 di beberapa kota. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu berdebat, tapi kita mau belajar saat ini sesuai dengan Keluaran pasal 12 yang kita baca. Kita lihat yang pertama. Yang pertama kita lihat Bapak Ibu Saudara ayat 3 sampai 7. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Katakan kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Setiap rumah tangga. Mereka adalah satu persekutuan yang Tuhan kehendaki. Setiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Artinya Bapak Ibu Saudara, ini harus kemudian menjadi kesadaran. Kalau kita bisa membawa juga saudara-saudara seiman yang lain untuk masuk dalam pengertian Paskah ini. Supaya saya sadar Bapak Ibu Saudara, bukan maksud gereja kita mau beda, bukan maksud gereja kita pendetanya kurang inisiatif dan sebagainya, nggak ada live streaming, itu anggur dan roti tidak dibagikan. Tapi kita mau menangkap Paskah ini dalam mentalitas dan pengertian rohani yang sesungguhnya, sehingga di rumah-rumah tangga mungkin kalau wabah ini berhenti, kita akan suatu saat mengangkat roti dan anggur bersama dalam ibadah lagi di gereja. Kita dapat memaknainya dengan benar di hadapan Tuhan. Bukan kebiasaan ritual lagi. Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan. Kita lihat ayat yang kelima. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Gereja yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, hal pertama yang saya mau bagi, kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-7. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Darah itu dibubuhkan. Darah itu dioleskan di kedua tiang pintu kiri dan kanan dan di ambang pintu. Kalau kita bisa lihat itu sama seperti simbol dari salib Bapak Ibu Saudara. Simbol dari pengorbanan yang akan digenapi oleh Yesus Kristus selanjutnya. Gereja yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat sebelum itu terjadi ada masa persiapan kurang lebih 2 minggu. 10 hari ditambah 4 hari. 10 hari umat itu harus mempersiapkan diri mereka. Ini adalah persiapan mental, kalau boleh saya katakan. Ini benar-benar mereka sungguh-sungguh menantikan sesuatu yang akan terjadi. Setelah 9 tulah terjadi dan Firaun tidak juga berubah. Mereka tidak diizinkan untuk keluar. Bahkan semua tipu muslihat dari Mesir masih terjadi di antara mereka. Gereja yang dikasihi Tuhan, 10 hari mereka bersiap. Angka 10 dalam Alkitab itu bicara tentang pemerintahan Tuhan, tentang otoritas Tuhan, tentang tahta Tuhan, tentang penggenapan dan kesempurnaan.
absolut dari Tuhan sendiri. Kita tahu bahwa bait suci terdiri dari 10 kemah. Kemudian ada 10 perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 10 artinya penggenapan dari keabsolutan kekuasaan dari Tuhan. Dan tidak heran di Wahyu pasal 2 pada satu jemaat yang dipuji oleh Tuhan, jemaat di Smyrna. Jemaat itu adalah jemaat yang miskin dan berada dalam kesusahan. Tapi Tuhan katakan kepada mereka, engkau kaya di hadapan-Ku. Tetapi sekalipun mereka kaya di hadapan Tuhan, Tuhan mengizinkan ada jemaah yang berkata bahwa kami adalah bagian darimu, kami adalah orang Yahudi juga. Tapi mereka bukan, Alkitab katakan bukan bagian dari mereka. Mereka justru jemaah iblis. Dan tidak heran jemaat Tuhan saat ini gereja, semua penuh perdebatan, semua penuh pergunjingan, semua saling mempersalahkan, semua menganggap diri benar. Kenapa? Sebab ini tidak bisa lagi disembunyikan. Semua hal yang penuh tipuan dan muslihat di dalam gereja akan tampak, terlihat. Kenapa? Karena di jemaat Smyrna Tuhan izinkan 10 hari mereka dianiaya dalam penjara. Dan pesan Tuhan kepada jemaat itu adalah hanya satu itu: setia sampai mati. Setia sampai mati gereja Tuhan. Ini persiapan mental 10 hari. Kemudian setelah hari yang ke-10 mereka mengambil anak domba itu. Anak domba itu 4 hari ikut terlibat dalam keluarga. Keluarga itu menjaga domba ini supaya domba itu terpelihara sampai hari yang ke-4. Tidak ada cacat setelah dipilih. Mereka pelihara dengan sungguh-sungguh, menjadi bagian dari keluarga itu. 4 itu bicara tentang tahta Tuhan, bicara tentang langit dan bumi, bicara bahwa seluruh alam semesta ini adalah tahta Tuhan. Itu angka 4 dalam Alkitab. Gereja yang dikasihi Tuhan, 4 hari domba itu, korban Paskah ini, 10 hari persiapan mental, dan 4 hari penuh dengan kesadaran bahwa ini saatnya di langit dan di bumi, di sorga dan di bumi, seluruh penggenapan absolut Tuhan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang dikasihi Tuhan, kemudian kepala rumah tangga harus menyembelih anak domba itu. Saya coba bayangkan 4 hari domba yang masih 1 tahun, masih anak-anak ini. Mungkin di tengah keluarga ini, dalam benak saya main-main sama anak-anak, jadi peliharaan di rumah. Tapi kemudian domba itu harus disembelih. Mungkin ada kesedihan, sama seperti gambaran Bapa di sorga. Dia harus menyembelih domba Paskah di kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah satu pengorbanan besar, tanda kasih Tuhan kepada kita. Gereja yang dikasihi Tuhan, darah dicurahkan, kemudian sedikit itu dibubuhkan di ambang pintu rumah dan di kedua tiang pintu itu. Kata dibubuhkan di sana dipakai kata yang sangat indah, Nathan, dari bahasa dasarnya Nathan, kata dasar, artinya berkat, anugerah. Dan darah itu adalah sebuah anugerah yang diberikan dan dioleskan menjadi meterai. Dan saya pribadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada anugerah selain darah Yesus. Tidak ada yang lebih bernilai daripada darah Yesus saat ini. Dan itu menjadi sebuah meterai dalam hidup kita. Itu dioleskan oleh Dia sendiri, menjadi tanda dan meterai dalam hidup itu. Anak domba itu disembelih mesti pada waktu petang. Dan kita tahu dalam kitab 4 Injil, Yesus tersalib dari jam 9
sampai jam 3 petang. Dan dari jam 12 sampai jam 3 matahari tidak bersinar sama sekali. Itu kegelapan menutupi semuanya. Dan sesuatu yang mencekam saat dosa mulai diserap ke dalam tubuh Yesus. Saat domba itu kemudian menanggung seluruh isi dosa dari bumi berpindah ke dalam tubuhnya. Dan Yesus tergantung. Dan dia menyerahkan nyawanya jam 3 petang di waktu senja. Ini digenapi dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mati disalib. Dan ada satu perkataannya yang sangat-sangat indah yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30 sewaktu penyaliban. Yesus berkata, sudah genap, sudah selesai. Dan apa yang menjadi tuntutan dari seluruh 3 hal, hukum, firman-Nya, hukumnya, keadilannya dan penghukumannya, dan juga sakramen, semua digenapi di dalam salib. Dan Alkitab mengatakan di dalam Yesuslah digenapi, dipenuhi segala sesuatu tuntutan. Dan gereja yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin kita tidak mengangkat anggur dan roti, tidak ada hal fisik di tangan kita. Tapi saat kita berdoa, darah itu dibubuhkan. Kita percaya itu meterai yang asli yang Tuhan berikan. Tidak ada yang bisa menggantikan darah Yesus yang sesungguhnya, yang ada sebagai tanda dan meterai. Saya undang kita baca satu ayat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Saya baca ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah itu adalah meterai dari perjanjian yang baru. Tidak ada yang lama lagi, yang baru sudah datang. Gereja yang dikasihi Tuhan, yang baru sudah datang, sudah hadir melalui korban Yesus. Oleh karena itu, apakah kita saat ini dibubuhkan anugerah itu sesungguhnya hidup dalam diri ini? Anugerah itu hidup di jiwa ini, di pikiran kita, di perasaan kita, di kehendak kita. Apakah seluruhnya hidup ini bergerak dalam perjanjian yang baru, di mana hukum Tuhan, keadilan dan pengadilannya, dan juga sakramennya, pengorbanan kasihnya, ada dan hidup mengalir di dalam kita. Dan darah itu adalah meterai. Gereja yang dikasihi Tuhan, mari jangan lupakan esensi darah itu dibubuhkan kepada kita. Yang berikutnya, darah itu nampak, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat Keluaran kembali pasal yang ke-12. Kita lihat ayat yang ke-12 dan 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, sekali lagi saya bacakan, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewatkan dari kamu kemusnahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling penting dari pemahaman Paskah adalah darah itu dilihat dan nampak oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Mereka membubuhkan itu bukan untuk dilihat orang-orang. Mereka membubuhkan itu karena Tuhan mau melihat itu. Gereja yang dikasihi Tuhan, yang terpenting adalah Tuhan yang melihat.
Tuhan melihat darah korban itu. Yesus Kristus yang sudah mati, darahnya sudah tercurah, darahnya sudah dibubuhkan pada kita. Gereja yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan, kita lihat apa yang terjadi belakangan ini. Kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Saya tahu banyak hal, banyak perdebatan tentang bagaimana melakukan ibadah di saat-saat yang seperti ini. Tapi gereja yang dikasihi Tuhan, saya percaya darah Yesus yang harus nampak. Yang harus nampak adalah darah itu di dalam hidup kita. Mari kita buka Amos pasal yang kelima ayat 21. Mulai Bapak Ibu Saudara. Kitab Amos. Amos pasal yang kelima, mulai dari ayat 21 saya baca. Aku benci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Tuhan menghendaki lebih dari sekedar hal yang nampak, yang manusia bisa lihat, adalah yang nampak oleh Tuhan. Sesuatu yang mengalir, yang membual, yaitu kebenaran, keadilan. Tuhan mau melihat semakin nampak Yesus dalam hidup ini. Stop berdebat tentang ritual. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, mungkin beberapa dari Bapak Ibu bingung. Saya seperti tidak punya pimpinan. Saya bingung kenapa cuma baca ayat Alkitab. Kenapa tidak ada seperti ini, seperti gereja lain, live streaming dan sebagainya. Saya mau katakan gereja GPD Hosana, gembalamu menghendaki supaya kita semua berada dalam ibadah. Ibadah yang sangat dekat dengan Tuhan secara pribadi. Inilah caranya kita masuk dalam pimpinan Tuhan. Bukan pimpinan worship leader melalui live streaming dan sebagainya. Saya mau katakan itu tidak salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita mau supaya kita masuk dalam kesadaran yang lebih lagi. Ini kita masuk dalam esensi dan dasar sejati. Mungkin juga beberapa menganggap, kenapa tidak dibagikan roti dan anggur, dan jemaat di rumah-rumah mengikuti secara live streaming di momen khusus spesial Paskah ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya apa yang terjadi di malam terakhir sewaktu Yesus memecahkan roti dan membagikan kepada murid-murid dan membagikan juga anggur itu. Tidak ada hal yang lebih agung, lebih besar daripada malam itu. Tuhan melakukan sesuatu tidak bisa dikurangi, tidak bisa kita tambahi. Live streaming, semua yang kita bisa buat, itu bukan bisa justru buat tambah keren. Kita buat itu jadi lebih besar lagi, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus menangkap esensinya, menangkap dasar dan inti. Bahwa Tuhan menghendaki darah itu dibubuhkan. Dan hanya darah itu yang nampak. Bukan apa yang kita kerjakan selama ini. Kita mulai melihat, biarlah Yesus yang nampak dalam ibadah ini. Jadi ini kesempatan semua kita melatih diri. Berada dalam persekutuan pembacaan kitab. Dan mulai masuk dalam doa-doa syafaat secara pribadi. Berapa lama pun engkau sanggup, berdoalah setiap orang di jemaat ini. Bagi bangsa negara, bagi keluarga, bagi masyarakat kita. Bagi semua hal yang terjadi. Supaya Indonesia celik dengan kemuliaan Tuhan. Dan percaya bahwa Yesuslah Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang tidak kalah penting. Yang terakhir. Bahwa di dalam momen Paskah itu, daging itu harus habis. Kita baca Bapak Ibu Saudara Keluaran 12
Ayat 8 mulai. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Jangan, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Daging harus habis. Bapak Ibu Saudara, momen Paskah adalah momen di mana daging harus habis. Semua yang dalam kedagingan harus pergi. Dan tidak kebetulan Tuhan memerintahkan daging yang harus habis itu, yang sudah dicurahkan darahnya dan tersisa daging itu harus habis dan dimakan dengan roti yang tidak beragi serta sayur yang pahit. Tidak boleh ada ragi, Alkitab katakan. Dari tanggal 14 itu sampai ke 21. Dari 2 minggu persiapan, kemudian masuk dalam minggu yang ketiga, 7 hari kemudian lagi. Ini adalah makan perayaan roti tidak beragi. Dan daging itu dimakan dengan roti yang tidak beragi. Tidak boleh ada ragi di rumah Israel lagi. Tidak boleh ada lagi hal-hal yang lain. Dan sayur yang pahit juga mereka makan. Pahit, karena dunia ini pahit, Bapak Ibu Saudara. Pahit karena terkadang dunia menekan dan kita harus meninggalkan kebiasaan selama ini. Tapi esensi dasar dari ibadah yang sesungguhnya justru kita akan tangkap di saat-saat seperti ini. Daging harus habis. Tidak boleh ada sisa lagi. Semua harus habis, Bapak Ibu Saudara. Dan yang lebih hebat lagi di kisah ini adalah di ayat yang ke-11. Mereka makan dengan pinggang yang berikat, dengan kasut di kaki. Dan mereka makan itu buru-buru. Tidak ada percakapan mungkin, tidak ada banyak ngomong, tidak ada hal-hal yang lain dari itu. Mereka buru-buru makan. Dengan mereka bersiap untuk segera berangkat. Mereka bersiap untuk segera berubah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau di Paskah ini tidak ada yang menunda-nunda lagi. Semua pinggang harus berikat. Semua pakaian harus dipakai dengan baik. Dan kasut ada di kaki kita. Untuk siap menghadapi perubahan. Siap berubah. Siap bertobat. Tidak ada ragi lagi yang lain. Dimakan buru-buru. Jangan kita menjadi orang yang banyak ngomong. Banyak bicara. Banyak mengkomentar dan sebagainya. Jemaat Tuhan, saya sedih. Saya mau di grup jemaat, di WA kita, di sosmed kita, semua ragi itu pergi. Kita isi dengan kebenaran dan esensi dari Tuhan. Haleluya. Ini waktunya di Paskah ini. Jemaat Tuhan, kita semua bergegas. Kita semua berubah. Kita semua masuk dalam pertobatan. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Minggu yang terakhir setelah Paskah itu, 7 hari lamanya mereka makan roti tidak beragi. Semua yang lain dibuang dan mereka hanya makan itu. Ini adalah saatnya gereja kita sungguh-sungguh berbenah. Ini saat. Kalau saya boleh kembali pada apa yang diajarkan Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Saya baca ayat yang ke-28. Karena itu hendaknya tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jikalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Haleluya. Gereja Tuhan mau supaya kita tidak masuk dalam penghukuman ini. Dan cara kita menerima Paskah
harus diterima dengan cara yang baik. Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 11 ayat yang 30 dikatakan di sana tentang orang lemah, orang sakit, dan yang meninggal. Lemah dalam bahasa asli ditulis asthenes, artinya lemah karena tidak ada sumber, tidak ada hal-hal yang sebenarnya perlu hadir dalam hidupnya. Mereka hilang itu. Gereja yang dikasihi Tuhan, tidak ada kekuatan karena tidak ada sumber. Secara rohani, di mana sumber kita? Apakah kita takut, kita kecewa, kita lemah saat ini karena kehilangan pekerjaan, ekonomi menurun, dan sebagainya? Jangan kehilangan sumber kita. Kalau kita lemah, kita tahu bahwa selama ini kita tergantung pada hal yang tergantung kepada Yesus. Lebih banyak kau bersekutu dengan Tuhan dan nantikan Dia. Orang yang menantikan Tuhan pasti mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Kemudian kata yang kedua yang muncul di ayat itu adalah sakit. Bahasa aslinya rostos, artinya critical, chronical illness. Sesuatu penyakit kronis, penyakit yang gak pergi-pergi. Orang yang menanggapi Paskah itu harus memahami bahwa semua sakit di dalam harus pergi. Jangan ada sakit hati, kepahitan, mungkin kemarahan dan sebagainya. Hal-hal yang sakit harus keluar. Tidak boleh menahun lagi. Ini waktunya pengampunan terjadi di rumah tangga. Ini waktunya bapak mulai minta maaf. Ini waktunya anak-anak minta maaf. Ini waktunya keluarga Kristen Jemaat Hosana saat berkumpul bersama keluarga. Pemulihan keluarga terjadi. Tidak boleh ada yang sakit menahun lagi. Yang ketiga muncul dikata di sana adalah meninggal. Dalam bahasa Yunaninya koima. Meninggal di sana bisa diartikan mati, Bapak Ibu Saudara. Tapi juga bisa diartikan tertidur, mengantuk, atau lesu. Saat saya belajar menggali kata ini, kemudian kata itu merujuk kepada apa yang ada di dalam bahasa Ibrani, sakap. Artinya kasur kematian. Sakap. Bapak Ibu Saudara, apakah di hidup ini ada satu kasur yang kita selalu ada di situ, kita malas, kita tidak bergerak, kita mulai mati dalam banyak hal. Jauhkan itu semua, gereja yang dikasihi Tuhan. Kiranya Paskah ini kita sambut. Daging itu harus habis. Darah itu dibubuhkan. Darah itulah yang nampak dalam hidup kita. Ini waktunya setiap pribadi menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Sebagai penutup saya baca Galatia pasal yang kedua, gereja Tuhan. Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Gereja Tuhan, mati dengan Kristus, bangkit dengan Kristus. Momen Paskah ini jadikanlah satu momen di mana seluruh hal rohani itu makin nampak dalam hidup setiap kita. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita semua penuh dengan anugerah Tuhan dan sanggup melewati semua ini. Bersiap berikat pinggang, berkasutkan dengan tongkat di tangan. Kita makan, semua kedagingan itu habis. Inilah makna rohani yang sejati. Kita minum darah Yesus, darah yang menjadi meterai, darah yang nampak. Bukan kebenaran kita, tapi kebenaran oleh darah Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau yang bekerja Tuhan atas setiap anak-anak Tuhan, sehingga seluruh perdebatan di antara kami itu sirna.
tapi kami dapat menekapkan kedua tangan pada mulut kami, dan kami mulai berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Kami mau semua raji tidak ada lagi. Kami mau merayakan ini Tuhan, momen ini dengan satu anugerah yang Kau beri Tuhan Yesus, untuk kami menyadari bahwa Paskah yang sesungguhnya adalah salib Tuhan. Ini naik kepada tingkat penyembahan, tingkat doa, tingkat pembacaan kitab suci dari setiap pribadi yang semakin meningkat. Tuhan, tuntun setiap anak-anak Tuhan, mereka yang mengeluh selama ini oleh karena kebiasaan ibadah yang berubah. Campur tangan ya Tuhan, urapi mereka, berkati mereka, beri kebangunan rohani Tuhan saat-saat ini, bukan oleh ibadah yang megah, bukan oleh pengkhotbah yang luar biasa, tapi satu kebangunan rohani yang Roh Kudus sendiri pribadi curahkan di atas setiap pribadi yang berlutut dan berdoa di rumah-rumah mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya perlu Tuhan, kami tidak perlu pimpinan yang lain. Saat ini kami mengakui Tuhan, Engkaulah yang punya tahta dan mahkota itu. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan seluruh sidang jemaat dan apa yang sudah dinaikkan sebagai doa pribadi setiap saat dan setiap hari menjadi doa-doa yang penuh dengan kuasa Tuhan. Sejak saat ini ke depan, kami tahu bahwa gerejamu sudah berubah. Gerejamu semakin indah, gerejamu semakin kuat, dan pelayanan semua bagiannya mulai bangkit karena karunia rohani mulai terjadi dan muncul di setiap ibadah-ibadah rumah tangga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami percaya berkat-Mu atas kami senantiasa. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai dari pagi sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.